Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita mengawali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Saudara Aldo Safrantoni. Selamat pagi sahabat, kembali kita berjumpa di dalam persekutuan doa pagi. Mari sejenak kita bersaat teduh dan bersatu hati di dalam doa. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan di dalam hidup kami. Kembali di pagi ini kami beroleh kebaikan kasih Tuhan dengan diizinkan bangun dan bersiap menapaki persiadan hidup pada hari ini. Kami juga bersyukur karena semalam Tuhan juga menyertai istirahat tidur kami. Sehingga di pagi ini keadaan tubuh kami boleh kembali menjadi segar dan bersemangat untuk menapaki aktivitas pada hari ini. Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Pimpin dan mampukan kami ya Roh Kudus. Buatlah kami mengerti, memahami, dan pastinya melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Engkau ya Allah yang kami kenal di dalam Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat, mari kita angkat sebuah pujian dari NKB nomor 199. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Tak mau lebih lama dalam jurang, ku panjat dindingnya terjang. Dunia yang kan binasa memerlukan berita kasih Allah yang kekal. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Firman Tuhan pada pagi hari ini didasarkan pada Mazmur pasal 92 ayat 13 sampai yang ke-16. Mazmur pasal 92 ayat 13 sampai yang ke-16, demikianlah firman Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar,
untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang masih membaca, merenungkan firman Tuhan, dan menghidupinya di dalam kehidupan hari lepas hari. Sahabat Kristus yang setia, ada banyak faktor yang dapat menjadikan orang lanjut usia menjalani masa senjanya dengan sejahtera. Misalnya sikap anak cucu dan sikap masyarakat terhadap orang lanjut usia itu sendiri. Namun, faktor yang paling penting adalah justru sikap orang lanjut usia itu sendiri terhadap keadaan menjadi tua. Untuk memperjelas persoalan, di sini saya akan memaparkan dua tipe orang lanjut usia, yaitu mereka yang memandang keadaan tua secara negatif dan sebaliknya, mereka yang memandang keadaan tua secara baik. Golongan pertama, orang lanjut usia yang bersikap negatif terhadap keadaan tua, ia menganggap keadaan tua sebagai penyakit dan menganggap dirinya sebagai orang yang sakit. Ia lebih banyak duduk saja dan enggan melakukan rupa-rupa kegiatan atau pekerjaan. Kemarin ia mengeluh bahwa kakinya gatal, hari ini lehernya pegal, lalu esoknya apa lagi yang dikeluhkan? Sebetulnya ia masih sanggup membuka kaleng, memutar nomor telepon, memasukkan surat ke pos, memasang kancing, dan lain sebagainya. Namun ia selalu meminta anak cucu untuk melakukan hal tersebut. Padahal ia masih sanggup pergi sendiri ke gereja atau ke pasar, tetapi ia minta diantar. Keadaan akan menjadi lebih runyam jika ia, seorang lansia, menilai dirinya lebih rendah atau dirinya rendah disertai keyakinan bahwa dirinya memang rendah. Ia beranggapan, ini tak sanggup, itu tak sanggup. Lalu ia merenung. Ia menganggap hidupnya sebagai suatu kegagalan dan masa lampaunya sebagai kenangan yang pahit belaka. Ia tidak bersyukur atau bangga akan dirinya. Sebaliknya ia malu jika kenyataan dirinya diketahui oleh orang lain. Ia kurang menyukai dirinya sendiri. Ia membenci hidupnya. Sikap hidup yang demikian akan menimbulkan rupa-rupa tingkah laku yang negatif. Mungkin ia akan menyendiri. Mungkin ia akan geram terhadap dirinya dan juga terhadap orang lain. Ia mudah salah paham, banyak hal ditafsirkan secara negatif. Misalnya atau sebagai contoh, jika ia tidak diajak berjalan-jalan, ia akan berkata, saya tidak disayangi lagi. Ia sering menjadi jengkel dan mudah marah atau cepat mempersalahkan orang lain. Mungkin juga sebaliknya, ia minta dikasihani dan minta diberi perhatian, serta minta dilindungi secara berlebihan. Golongan yang lain, golongan kedua, adalah tipe orang lanjut usia yang sebaliknya. Memang ia menyadari bahwa penglihatan, pendengaran, kecepatan, dan kekuatan tubuh sudah mulai berkurang. Namun ia merasa itu bukan menjadi penghalang baginya untuk melanjutkan hidupnya, seperti sedia kala saat ia masih muda. Ia bangun pukul 5 pagi, lalu langsung bersenam. Tiap petang ia berkebun, ia memasak, ia banyak membaca. Semua buku renungan dibacanya berkali-kali. Hampir tiap bulan ia pergi ke toko buku. Kemana-mana sedapat mungkin ia pergi sendiri. Ia hanya meminta bantuan jika ia betul-betul tidak mampu melakukannya sendiri. Ia suka berkunjung ke rumah teman sebayanya. Ia senang bermain dengan cucu-cucu dan anak tetangga. Ia dapat memetik segi lucu dari celah-celah hidup. Ia suka membantu, dan tiap minggu ia mengirimkan warta jemaat kepada anaknya yang bermukim di luar kota. Ia aktif baik di rumah maupun di gereja. Ia tidak pernah merasa menganggur. Ada banyak kegiatan ini dan itu. Pendeknya, hidup ini sungguh sibuk dan berguna. Hidup adalah bagaikan melihat ke kaca. Dalam hidup ini terdapat dua macam kaca. Kaca pertama adalah kaca cermin, dan kaca kedua adalah kaca jendela.
Orang lanjut usia pada contoh pertama melihat ke kaca cermin. Yang tampak hanyalah dirinya sendiri. Perhatiannya diarahkan kepada dirinya sendiri. Ini tak sanggup, itu tak mungkin, ini sakit, itu sakit, dan lain sebagainya. Namun sebaliknya sahabat, orang lanjut usia pada tipe yang kedua yang melihat usia lanjut sebagai hal yang positif, melihat kaca jendela itu bagaikan ia melihat keluar. Ia mengarahkan hidupnya kepada orang lain. Ia menyibukkan dirinya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jelas, orang lanjut usia tipe kedua lah yang menikmati keindahan hidup. Masa mudanya telah berguna dan sekarang di masa tua pun ia masih ingin menjadi orang yang berguna. Seperti hal ini yang diungkapkan oleh Mazmur pasal 92 ayat yang ke-14. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Meskipun kemunduran fisik yang terjadi seiring dengan bertambah usia memang terasa menghambat, namun kemunduran itu adalah ibarat gumpalan awan yang muncul di langit yang cerah. Namun orang lanjut usia tipe yang kedua dapat melihat awan itu dengan pandangan yang positif. Walaupun ada awan, tetapi ia melihat indahnya senja hidup. Bukankah awan yang terkena paduan berbagai warna cahaya matahari yang sedang terbenam justru memperindah pemandangan senja? Mari kita menghayati hidup kita di masa-masa lanjut usia maupun di masa-masa yang sedang kita jalani saat ini dengan sebaik mungkin. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan kembali pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan di dalam hidup kami. Ajar kami untuk tetap mensyukuri setiap keadaan hidup kami ya Tuhan. Baik di usia-usia lanjut maupun di masa-masa sekarang di dalam setiap aktivitas yang kami lakukan dan juga pekerjaan-pekerjaan yang kami usahakan. Ajar kami untuk tetap bersyukur dan bersuka cita. Ajar kami untuk tetap melihat kehidupan dengan kacamata positif, di mana kami masih memiliki kesempatan untuk terlibat, untuk beraktivitas, dan berguna bagi orang lain. Meskipun kami sadar bahwa di dalam kehidupan ini, di setiap usia memiliki kelemahan-kelemahan, memiliki kekurangan-kekurangannya masing-masing, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa memimpin kami, menguatkan kami untuk tetap terus hidup dan beraktivitas dengan penuh semangat. Pada saat ini kami bersama-sama ingin mendoakan situasi pandemi yang boleh mulai terlihat mengalami penurunan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan senantiasa menolong kami di masa-masa pandemi ini. Tuhan menolong kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang mampu disiplin dan juga menjaga sesama kami dengan menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Sehingga pada saat ini paparan pandemi COVID-19 boleh semakin berkurang dan kami berharap di hari-hari yang akan datang semuanya boleh segera berakhir. Pada saat ini kami juga ingin mendoakan sahabat-sahabat kami yang lanjut usia dan kesehatannya terganggu dan juga di dalam keterbatasan fisik yang ada. Kami memohon kepada Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan mereka, menolong mereka, menguatkan mereka, dan memberikan mereka semangat untuk boleh tetap memandang hari esok dengan penuh harapan di dalam Tuhan.
Kami juga ingin berdoa untuk segenap jemaat-Mu di GKI Tumapel ini ya Tuhan. Kami memohon kesehatan, perlindungan dari Tuhan di dalam setiap aktivitas hidup kami. Dan tentunya kami juga memohon berkat Tuhan untuk disalurkan kepada setiap kami melalui setiap usaha dan pekerjaan yang kami lakukan. Biarlah melalui berkat Tuhan tersebut, kecukupan kebutuhan hidup kami boleh semakin terpenuhi, dan juga kami boleh berbagi dengan sesama kami yang membutuhkan. Kami juga teringat akan setiap kegiatan gereja yang akan dilangsungkan dalam minggu ini ya Tuhan. Kami memohon Tuhan melancarkan setiap rencana kegiatan yang sudah para pelayan-Mu rencanakan. Biarlah semuanya boleh berlangsung dan berjalan dengan baik, dan umat-Mu yang mengikuti setiap peribadatan dan kegiatan gereja lainnya boleh mendapatkan berkat dan boleh merasakan pertumbuhan iman dan spiritualitas ketika mengikuti setiap kegiatan tersebut. Terima kasih ya Tuhan, bila sebentar kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing untuk memulai kegiatan pada hari ini. Kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Tuhan memimpin kami. Tuhan menyertai kami di dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Sahabat Kristus yang setia, doa pagi telah selesai. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan selalu ikuti protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.